Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan 9 studi kasus. Tapi studi kasusnya ini sebetulnya isinya mengenai pohon keputusan atau klasifikasi yang sudah kita bahas di pertemuan ke-7. Kita lihat metode dan algoritma data mining. Lalu algoritma klasifikasi kemarin sudah ya, menggambarkan bedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan dari prediksi kelas yang tidak diketahui itu menurut Han tahun 2006. Itu algoritma klasifikasi. Jadi menemukan model. Nah, model ini bisa memprediksi kelas yang tidak diketahui. Algoritma klasifikasi ada 2 langkah proses. Yang pertama training dan yang kedua klasifikasi. Training ini dilakukan untuk menganalisa lalu mempresentasikan dalam bentuk rule. Jadi nanti ada rule seperti mirip dengan forward chaining, backward chaining, itu juga ada rule. Rule ini adalah fakta-fakta di lapangan. Lalu Klasifikasi ini untuk memperkirakan akurasi dari rule tersebut. Jadi fakta-faktanya dicek seberapa besar akurasi, seberapa besar kira-kira perkiraan yang akan dekat dengan hasil yang diinginkan. Proses klasifikasi ada 4 komponen menurut Gorunescu tahun 2011, yaitu yang pertama kelas, kedua prediktor, yang ketiga training dataset, dan yang keempat testing. Jadi ada kelas, lalu diprediksi, lalu di training, kemudian diuji atau di testing. Itu komponennya. Kelas ini adalah variabel dependen. Dependen ini adalah tergantung, variabel yang tergantung yang terdapat pada objek. Contohnya resiko penyakit jantung, resiko kredit, customer royalty, dan jenis gempa. Nah, ini semuanya kelas-kelas tersebut tergantung dari rule-rule-nya. Prediktor adalah independen. Independen ini tidak tergantung, yang dipresentasikan oleh karakteristik atau atributnya. Contohnya outlook, temperatur, humidity, dan wind merupakan variabel untuk kelas play. Jadi prediktor ini adalah variabel-variabelnya dan bebas. Kalau tadi kelas ini adalah resiko penyakit jantung, jadi dia tergantung kepada rule-rule-nya ya. Algoritma klasifikasi ini kemarin kita sudah sempat bahas, sempat saya berikan tugas untuk kalian. Outlook ada sunny, ada cloudy, rainy, lalu temperatur ada hot, mild, cool, lalu humidity ada high, normal, windy ada true dan false, dan play itu ada no, ada yes. Jadi ini akan mengklasifikasikan bagaimana jika cuacanya, mataharinya cerah atau hujan, atau temperaturnya panas atau dingin, lalu tingkat berawannya bagaimana, atau tinggi atau normal, lalu berawan atau tidak, tingkat cuacanya itu, apakah dia akan bermain atau tidak. Training dataset adalah satu set data yang berisi nilai dari kedua komponen untuk menentukan kelas yang cocok berdasarkan prediktor. Jadi ada satu set data, nanti akan dicek satu persatu apakah kelasnya cocok berdasarkan atribut yang tadi ya. Testing dataset. Kalau tadi data yang lama, satu set data. Kalau ini data yang baru testingnya. Jadi tadi sudah di training, lalu dihasilkan data-data yang sudah berhasil di training, menghasilkan data baru, lalu diklasifikasi modelnya, dan diakurasi serta dievaluasi. Hal-hal yang berhubungan dengan klasifikasi adalah yang pertama, peramalan kelas. Yang kedua adalah penggolongan data. Jadi bisa kita menggolongkan, membangun suatu model, menetapkan nilai, nanti berdasarkan nilai-nilainya ada, kita bisa menggunakan beberapa software. Algoritma klasifikasi adalah aplikasinya yang umum dipakai. Yang pertama adalah ini yang contoh-contohnya ya, persetujuan kredit, target marketing, diagnosa medis, dan ada analisis keefektifan tindakan. Nah, keempat ini
dapat digunakan dengan menggunakan algoritma klasifikasi. Persetujuan kredit ini contohnya kalau misalkan orang mau mengambil kredit lalu dicek apakah masih punya utang di bank atau memang gajinya kecil. Nah, itu bisa dicek menggunakan algoritma klasifikasi untuk memudahkan pengecekan. Tahapan dalam algoritma klasifikasi. Ada konstruksi dan ada penggunaan model. Konstruksi ini adalah penguraian kelas. Sedangkan penggunaan model setelah dibuat modelnya lalu digunakan untuk mengklasifikasikan tupel data yang label kelasnya tidak diketahui. Tupel atau atribut ya. Setiap tupel atau sampel, tupel ini bukan atribut tapi sampel ini sampel data. Jadi konstruksi model ini dimasukkan ke dalam suatu kelas yang tadi sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, himpunan digunakan untuk konstruksi model namanya himpunan pelatihan. Dan yang ketiga, disajikan sebagai kaidah klasifikasi, pohon keputusan atau rumus matematika. Nah, ini ada konstruksi model. Saya sudah pernah memberikan contoh di pertemuan sebelum UTS. If rank profesor, lalu years-nya lebih dari 6, maka tenure-nya sama dengan yes. Tenure ini ada dua pilihan, yes dan no. Or ya, ini or years lebih dari 6. Or jadi boleh salah satu profesor itu pasti yes ya. Or itu jadi salah satu harus betul, tidak perlu kedua-duanya betul. Algoritma klasifikasi yang dapat kita gunakan ada 4, decision tree, Bayesian network, adaptive Bayesian network atau naive Bayes dan sebagainya. Ada namanya algoritma decision tree atau pohon keputusan, kawan kalian sudah mengerjakan latihannya. Lalu ini tingkat kesulitan dan kompleksitas yang sangat bervariasi. Ini biasanya akurasinya lumayan tinggi kalau decision tree dan lumayan cepat cara kerjanya. Mulai dari masalah yang teramat sederhana sampai dengan yang sangat rumit itu bisa menggunakan decision tree. Dengan pohon keputusan manusia dapat dengan mudah mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah. Jadi nanti dibuat pohon keputusan dari atas, kira-kira faktornya apa nih? Mungkin kalau cuaca panas lalu temperaturnya dingin, lalu berawan, maka dia tidak bermain. Nah, itu ada, kita bisa menganalisa hubungan-hubungan tersebut. Atau kredit, misalkan tadi gajinya kecil, lalu masih punya utang banyak, juga tanggungan keluarganya banyak, nah itu tidak bisa mengambil kredit. Itu faktor-faktornya ya. Pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan ini akan ada node internal atau bukan daun, lalu ada atribut, ada setiap cabang, dan setiap daun menggambarkan kelas. Pohon keputusan ini adalah struktur pohon. Pohon keputusan bekerja mulai dari akar paling atas, lalu sampai ke daun. Manfaat pohon keputusan mudah untuk diinterpretasi oleh manusia karena dia membacanya tinggal merunut dari cabangnya saja. Yang kedua, memprediksikan itu pun berhierarki. Berhierarki ini maksudnya bersambung, berhubungan. Jadi mudah untuk dibaca. Konsepnya adalah mengubah data menjadi pohon keputusan. Manfaat utamanya adalah breakdown. Breakdown itu memberikan dari atas ke bawah, proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Jadi kalian bacanya menjadi lebih simpel dibanding dengan tadi table ya. Kalau dengan pohon keputusan pastinya kalian membaca lebih simpel karena dia sudah ada cabang-cabangnya. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data. Eksplorasi data ini menemukan hubungan-hubungan data yang benar-benar misalkan rumit atau simpel. Jadi dieksplor hubungannya apa saja yang tersembunyi. Kelebihannya kompleks. Nah, datanya dapat dengan kompleks diubah menjadi simpel. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Ya, perhitungan yang tidak diperlukan seperti yang sebelum UTS saya sudah ajarkan itu dieliminasi, tidak diperlukan. Maka menjadi simpel hasilnya, mudah dibaca. Yang ketiga ada fleksibel.
Fitur dari internal note yang berbeda, fleksibel, bisa untuk kasus apa saja, terutama untuk klasifikasi. Yang keempat adalah analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat baik. Jadi multivariat ini kalau misalkan kriterianya sangat banyak, bukan hanya 1 ataupun 2, mungkin 5, mungkin 10. Nah, ini pohon keputusan bekerja dengan lumayan cepat dan lumayan akurat. Kekurangan pohon keputusan, jika terjadi overlap, yang overlap ini ketika jumlahnya kelas-kelasnya kriteria sangat banyak, nah itu dia akan cabangnya itu akan sedikit error dan akan juga banyak sekali cabangnya. Yang kedua, akumulasi jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Ya, jadi overlap tadi mengakibatkan jumlah error di setiap mungkin saja di setiap tingkatnya juga besar karena terlalu banyak. Yang ketiga adalah kesulitan dalam mendesain yang optimal. Ya, itu kalau jumlah datanya banyak ya, lagi-lagi jika jumlah datanya banyak itu terdapat kekurangan pohon keputusan. Yang keempat, kualitas keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon didesain. Betul sekali. Kalau misalkan banyak data yang hilang atau banyak data yang dihapus, maka kualitasnya berkurang. Konsep pohon keputusan. Mengubah data menjadi pohon keputusan. Ada data, lalu menjadi decision tree atau pohon keputusan, lalu menjadi fakta-fakta atau rule. Model pohon keputusan, nih ada struktur pohon, struktur berhierarki. Modelnya contohnya age-nya ada muda, ada tengah, ada senior. Kalau muda ini bisa menjadi siswa, iya atau tidak. Kalau tengah ini pasti yes. Sedangkan tua ini jika mengambil kredit, iya, fair atau excellent, gagal atau bisa. Lalu model pohon keputusan juga menggambarkan yang tadi sudah saya jelaskan, pohon keputusan untuk memprediksi apakah seseorang membeli komputer atau tidak. Not internal disimbolkan dengan persegi, cabang disimbolkan dengan garis, dan daun disimbolkan dengan oval. Nah, not internal yang ini ya. Lalu ini daun, ini cabang garisnya. Contoh pohon keputusan adalah identifikasi pembelian komputer. Salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Ini dia. Di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Nah, ini nih, yes. Ini yes, yes. Setelah pohon keputusan dibangun, maka dapat digunakan untuk klasifikasi record yang belum ada kelasnya. Yang kedua, setiap simbol daun menandai label kelas. Jadi nanti ada labelnya. Nah, label ini maksudnya sudah jelas ya, yes atau no, atau mungkin labelnya itu angka. Nah, itu adalah keputusan terakhir. Dapat digunakan klasifikasi record yang belum ada kelasnya. Ya, record-record yang tadinya mungkin berantakan, jadi sekarang sudah ada kelasnya karena sudah diberikan pohon keputusan, sudah ada cabangnya. Proses dalam pohon keputusan mengubah bentuk data menjadi model pohon, lalu mengubah model pohon menjadi aturan atau rule. Lalu yang selanjutnya sudah selesai. Alhamdulillah penjelasan dari saya. Tidak ada latihan untuk hari ini. Jadi nanti latihannya saya double untuk pertemuan kali ini dengan pertemuan minggu depan. Nanti akan ada 2 latihan. Kalian upload kedua latihan tersebut. Nanti akan saya berikan keterangan. Yang satu untuk latihan di pertemuan 9, satu lagi untuk pertemuan 10. Jadi nanti uploadnya beda ya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.